Halo semuanya, saya Nurfathani Agustina, kelas 2D Perbankan Syariah. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas topik yang menarik, yaitu pentingnya keamanan data dan informasi di era digital. Di video ini, kita akan mengetahui bersama-sama apa pengertian data pribadi, dan keamanan informasi. Yang kedua, alasan pentingnya keamanan data dan informasi, dan yang terakhir, pihak-pihak dalam keamanan informasi. Mari kita jelajahi bersama dalam video ini. So, ikutin terus ya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak dapat dihindari lagi saat ini. Di masa ini, hampir seluruh hidup kita bergantung dengan perangkat-perangkat teknologi informasi untuk kita dapat berkomunikasi satu sama lain. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, di saat kita semua hanya bisa melakukan aktivitas di dalam rumah dan tidak boleh berinteraksi secara langsung secara tatap muka, teknologi informasi menjadi hal yang sangat membantu. Mari kita lihat bersama-sama pengertian data pribadi, dan keamanan informasi. Yang pertama ada data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi mentah yang belum diolah atau belum memiliki makna yang jelas. Data dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau bentuk lainnya. Data menjadi sangat berharga ketika diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya, pengertian data pribadi. Data pribadi adalah jenis data yang terkait dengan identitas seseorang atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Contoh data pribadi meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nomor identitas, informasi keuangan, riwayat medis, preferensi pribadi, dan lain sebagainya. Dengan semakin bergantungnya kita terhadap perangkat teknologi informasi saat ini, data pribadi menjadi hal yang krusial untuk dapat dijaga keamanannya. Nah, bisa kita lihat bersama-sama pada gambar. Ini adalah salah satu contoh data pribadi yang di dalamnya terdapat nama lengkap, nomor telepon, HP, dan email, tempat tanggal lahir, alamat lengkap orang tua, pekerjaan orang tua, riwayat kesehatan, riwayat tempat tinggal, riwayat pekerjaan dan pekerjaan saat ini, dan yang terakhir pendapatan per bulan. Selain itu, definisi dari data pribadi menurut Zafar 2020 jika mengacu pada EU GPRD adalah setiap informasi terkait seseorang yang dapat mengenali atau dapat dikenali, mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal, daring, atau pada suatu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut. Pengertian yang terakhir adalah keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan upaya melindungi data dan informasi dari akses, penggunaan, perubahan, pengungkapan, atau penghancuran yang tidak sah. Keamanan informasi melibatkan penggunaan teknologi, kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik untuk mencegah serangan cyber.
pencurian data, kerusakan sistem, dan pelanggaran privasi. Tujuan dari keamanan informasi adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya, kita akan membahas alasan pentingnya keamanan data dan informasi. Yang pertama, perlindungan privasi. Data dan informasi yang disimpan dalam sistem digital seringkali mengandung informasi pribadi dan sensitif. Keamanan yang lemah dapat menyebabkan pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, dan pelanggaran privasi. Dengan menjaga keamanan data, kita dapat melindungi privasi individu dan memastikan bahwa informasi sensitif tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Yang kedua, pengamanan bisnis. Banyak perusahaan dan organisasi menyimpan data klien, rekan bisnis, dan informasi internal yang sangat penting. Keamanan yang buruk dapat mengakibatkan kebocoran data, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan pelanggaran kontrak. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, menjaga keamanan data merupakan kewajiban yang sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan menjaga kelangsungan bisnis. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Ada banyak undang-undang dan regulasi yang mengatur perlindungan data, seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP di Indonesia. Pelanggaran keamanan data dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, dan kerugian reputasi bagi organisasi. Dengan menjaga keamanan data, kita dapat memastikan bahwa kita mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari konsekuensi hukum yang serius. Yang keempat, menghindari kerugian finansial. Serangan cyber seperti malware atau ransomware dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Misalnya, serangan ransomware dapat menginskripsi data dan meminta tebusan agar data tersebut dikembalikan. Jika tidak ada langkah keamanan yang efektif, organisasi dapat kehilangan data berharga, mengalami gangguan operasional, dan menghadapi biaya pemulihan yang tinggi. Dengan menjaga keamanan data, kita dapat menghindari kerugian finansial yang berpotensi merugikan. Yang kelima, kepercayaan publik. Keamanan data dan informasi yang kuat dapat membangun kepercayaan publik terhadap organisasi atau layanan yang menyimpan data. Jika pelanggan dan pengguna merasa bahwa data mereka aman dan dilindungi dengan baik, mereka akan merasa lebih nyaman dan berinteraksi dengan organisasi tersebut. Kepercayaan publik merupakan elemen kunci dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, kita beralih kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pihak-pihak dalam keamanan informasi. Keamanan data dan informasi pribadi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan baik para pengguna perangkat teknologi informasi, penyedia layanan jasa teknologi informasi,
dan juga para pemangku kepentingan di sektor pemerintahan. Akan tetapi, pada kenyataannya, tanggung jawab bersama tersebut seringkali berjalan tidak lancar. Kesadaran pengguna yang masih minim menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Akraman 2018, dapat dinyatakan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi dan privasi pengguna smartphone di Indonesia berada pada kriteria rata-rata. Dengan tingkat kriteria tersebut, Akraman berharap pengguna smartphone dapat mengerti tentang keamanan dan pengamanan informasi yang biasanya mereka gunakan untuk email, layanan di media sosial, SMS, chatting, dan lain-lain. Sementara itu, perlindungan terhadap data pribadi masyarakat juga masih minim dilakukan di dalam sektor pemerintahan. Berdasarkan pada artikel di laman web aptika.kominfo.go.id yang rilis pada tanggal 21 September 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) baru disahkan oleh DPR pada Selasa 20 September 2022. Ini membuktikan bahwa selama ini belum adanya pengesahan UU PDP tersebut. Perlindungan dan keamanan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia masih kurang diperhatikan oleh pemerintahan yang berfungsi sebagai regulator di dalam pelaksanaan perekonomian Indonesia. Nah, dapat kita simpulkan adanya ancaman terhadap data dan informasi pribadi di era digital ini menjadikan keamanan dan perlindungan terhadap data dan informasi pribadi tersebut menjadi sangat penting untuk dapat diimplementasikan. Hal ini karena keamanan dan perlindungan tersebut berkaitan dengan kepercayaan kepada masyarakat terhadap penyediaan layanan jasa teknologi informasi tersebut. Dan adanya peningkatan jumlah pengguna internet Indonesia tiap tahunnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga konten ini memberikan informasi berharga dan meningkatkan pemahaman kamu tentang topik yang dibahas. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, karena dengan mensubscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi ketika ada konten-konten terbaru lainnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.